Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwa Wafinur. Saya dari KKN 107. Di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk beropini masalah keilmuan, khususnya tentang informasi yang lagi update pada saat ini. Oh ya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Honestly, udara akhir-akhir ini sepertinya kurang baik bagi kesehatan, dan faktanya ada wabah virus baru yang sedang berspekulasi di dunia ini. Jadi saat ini dunia lagi dihebohkan dengan adanya virus baru yang bernama Corona, atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19, yang sedang melanda di berbagai negara. Well, di video kali ini kita akan bahas apa sih itu Corona, bagaimana sih gejala-gejalanya, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus ini. Ini sangat penting, dan mari beropini. Jadi pada tanggal 27 Januari 2020 ada sekitar 2.700 orang yang terjangkit virus ini, dan 80 diantaranya meninggal dunia. Virus corona ini, atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19, menyerang pernafasan manusia. Pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember di Wuhan, Cina, yang ternyata berasal dari pasar makanan laut atau pasar tradisional seafood, yang ternyata tidak hanya menjual makanan laut saja, tapi juga binatang liar. Jadi di pasar ini, kalian bakal menemukan ular, kodok, kelelawar, tikus, dan masih banyak binatang liar lainnya. Nah, virus ini disebut zoonosis, yang artinya dia ditularkan antara manusia dan hewan. Dan susunan dari virus ini terdiri dari RNA, bukan DNA. Yang artinya kalau RNA itu, virus ini bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat. Nah, virus ini berasal dari kelelawar yang ditularkan kepada manusia, tapi belum diketahui pasti apakah ada perantara lainnya, karena yang kita ketahui virus ini berasal dari pasar tradisional di sana yang biasa menjual daging kelelawar untuk dikonsumsi. Jadi bisa aja ini memang purely virusnya perantara dari kelelawar ke manusia. Kenapa para saintis dan ilmuwan yakin bahwa virus ini ditularkan dari kelelawar? Karena ternyata telah ditemukan virus yang kemiripannya mencapai 89,1% dengan virus corona. So, sangat memungkinkan banget kan kalau virus ini memang berasal dari kelelawar. Oh ya, corona sendiri artinya yakni matahari. Yang coba kalau kalian teliti lagi, bentuknya corona itu yang menyerupai matahari. Dan masa inkubasi virus ini mencapai 1 hingga 14 hari. Bahkan virus ini bisa menyebar dalam masa inkubasi. Nah, dia ini berpotensi mengakibatkan penyakit-penyakit pernafasan lainnya seperti bronkitis atau pneumonia. Dan virus ini bisa menyebar melalui pernafasan, baik itu pernafasan hidung maupun pernafasan mulut. Nah, gejala-gejalanya dari virus corona ini juga menyerupai penyakit-penyakit pernafasan lainnya seperti flu, batuk tidak berdahak, demam, dan radang tenggorokan. Nah, apakah virus corona ini bisa disebut pandemik? Nah, virus itu bisa disebut pandemik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, virus itu harus memenuhi cakupan geografi yang luas. Jadi gak bisa hanya di satu negara aja. Jadi dia harus tersebar di beberapa negara atau global. Yang kedua, dia harus mempunyai persenan dari yang kena. Jadi bisa disebut pandemik jika korbannya memang banyak seperti itu. Terus yang ketiga, minimnya imunitas populasi manusia terhadap virus tersebut. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus corona ini? Ingat,
mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, infilovirus itu sangat sensitif terhadap pH yang ekstrim, panas, kering, dan mati jika dikasih disinfektan. Nah, hal yang efektif yang pertama yang harus kita lakukan adalah cuci tangan. Kita harus cuci tangan jika mau makan, setelah makan, kemudian setelah berpergian dari luar rumah, dan atau lebih baiknya mandi ya, dan juga setelah berinteraksi dengan orang. Kemudian yang kedua, tutup mulut ketika batuk atau bersin. Jika membawa sapu tangan, tutup dengan sapu tangan. Jika memang tidak membawa sapu tangan, tutup mulut kalian dengan sikut. Kemudian yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang terjangkit virus. Karena virus ini benar-benar mudah tertular, jadi sebisa mungkin kalian tidak berinteraksi dengan orang yang terjangkit virus tersebut. Kemudian yang keempat, jika terasa terkena gejala seperti yang tadi saya sebutkan, gejala pernafasan seperti flu, bersin-bersin, batuk atau lainnya, segera periksa ke dokter. Nah, yang kelima, hindari konsumsi daging mentah atau undercooked. Ini biasanya kita sering makan di restoran-restoran besar yang biasanya menyediakan sushi atau daging-daging mentah ya. Untuk saat ini kita lebih baiknya hindari dulu. Kemudian selanjutnya yang keenam, hindari juga terhadap binatang-binatang liar dan binatang ternak. Dan yang ketujuh, hindari kerumunan atau keramaian, juga kurangi aktivitas di luar rumah. Jadi sebisa mungkin kita berdiam diri dulu di rumah, dan ini sangat efektif untuk memutus penyebaran rantai virus corona. Jadi itu semua merupakan petunjuk langsung dari WHO atau World Health Organization, yang mana akan sangat membantu kita untuk menghindari penyebaran virus corona yang saat ini lagi menjangkit di berbagai negara. I know video ini mungkin sangat depressing, tapi ini adalah informasi yang harus kita ketahui bersama, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dulu video beropini kali ini. Next aku bakal beropini lagi, jadi pantengin terus videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.